So ART biarkanlah dia ngobrol apapun, dia curhat apapun, karena majikannya dia tidak ada di rumah sudah hampir 8 bulan. Ngejaga anak-anak itu jika tidak ada ibunya itu bukan gampang, Pos. Jangan kamu kira kamu ART aja ketawa-ketawa di live kamu marah. Kamu panas. Biarinlah ART itu ketawa di live. Mungkin dia udah capek bekerja seharian, mengasuh anak, masak, ngantar anak sekolah. Biarkanlah dia ketawa di live. Kenapa sih harus ART juga kamu kejar toh? Aduh, Pos. Si Pos ini udah kayak pemburu inilah. Pemburu apa dia ini? Gak ngerti gue. Ada-ada aja si Pos inilah. ART sekarang lu mau aduin sama Jas PU. Coba. Aduh. Sakit hatinya benar-benar membabi butia. Nggak ada dia say. Udahlah, Bang Yamin cuma lempar-lempar doang. Pemburu bebong. Nah, kayaknya dia pemburu bebong deh. Lintang. Sekarang gini ya, pertama kali dia tuh ngurusin Lintang. Lintang itu seorang anak muda. Aku jujur loh, ngeliat Lintang tuh selalu datang di persidangan kakaknya. Wajar jika dia membela kakaknya. Wajar jika dia bersuara. Namanya adik kandung. Kakak seperutnya dia lagi bermasalah. Biarinlah dia mau live juga. Toh live juga gak ada larangan, Pos. Toh dia juga live juga banyak membantu orang. Silahkan katanya yang buat UMKM silahkan kalau mau aku endorse, aku free gratis silahkan kalau yang mau aku endorse, gak minta duit loh. Itu berarti membantu. Lintang loh, anak kecil begitu. Aku aja ngeliat dia kucuk-kucuk datang ke persidangan, sedih liat dia loh. Seorang anak muda sudah memikirkan kakaknya datang ke persidangan. Dia juga selama ini gak pernah juga dia live, Selintang itu. Gak pernah juga dia peduli. Tapi karena saat kakaknya sudah ditahan, di saat kakaknya tidak bisa live, di saat kakaknya tidak bisa membela dirinya, Lintang pun live, dia biarin. Lintang pun live, lu urusin. Lu ngurusin makam, lu ngurusin Meta, sekarang ngurusin ART, sekarang ngurusin Lintang, semua lu urusin, Pos. Kayak gak ada kerjaan lu, Pos. Aduh. Nepos ketar-ketir minggu depan di TSK. Pos. Aduh. Bukan sakit hati tapi sentimen si Nepos. Iya. Kecemburuannya itu terlalu membabi butia. Itu nanti membuat orang heran. Kenapa sih? Kalau kita misalnya, ini logika ya. Kalian sakit hati misalnya sama si A. Sakit hatinya kalian sama si A. Terus ada adik si A ini. Terus ada ART si A, ikut nggak kalian sakit hati? Pasti kalian kalau normal loh ya, kalau normal, ini kita bicara normal, bicara normal, bukan di luar kenormalan. Normal ya. Kayak gue sakit hati sama Niki dulu. Niki yang gue hajar. Mau ART-nya, mau Mail, mau siapapun gue nggak hajar. Karena gue pikir itu bukannya. Kalau normal, itu normal ya. Ini ada apa sih? Sampai ART-nya pun lu hajar. Sebentar lagi anaknya Niki bisa lab pun lu hajar. Semua, wah, pokoknya berhubungan sama Niki. Ya Allah. Katanya Mams Omi, bener Nepos kayak agak-agak lain. Mintol, ajak, minta. Kok mintol sih, minta aja ke Nopi periksa. Mintol katanya. Nepos lagi banyakin dosi biar langsung masuk neraka. Masya Allah. Bu, Nepos biar ada kerjaan suruh ngurus bu. Suruh ngurus ibu. Ya itu ibunya aja Masya Allah. Sedih liat ibunya lagi sakit, udah tua. Nanti nyesel loh. Di saat ibu lu gak ada, pintu surga lu, kunci surga lu tertutup. Kita ada sekarang, lu jadi hebat, misalnya lu hebat, misal lo ya. Itu karena doa ibumu. Karena ibumu. Nanti lu akan ngerasa di saat kita gak punya ibu. Kayak Niki udah gak punya ibu, gue gak punya ibu. Ngerasa lu, ibu itu adalah segalanya. Kalau bisa dikasih hidup ibu kita, mungkin apapun akan kita lakukan untuk ibu. Tapi Nepos bisa gitu, bingung gue. Bingung.
Bu Tessa, nih aku perlu ini Pak RT nih, Pak RT nih. Bu Tessa dukung Niki karena takut kan sama Niki. Takut. Emang Niki tuh manusia cantik, wanita cantik. Kenapa harus ditakutin? Aku tanya Pak RT, kan Pak RT nih, kalau Pak RT nih berarti pemilihannya tuh dari warga nih yang milih nih, warganya lebih kurang paling enggak sekitar 40 kepala keluarga yang milih Pak RT ya. Kok ada sih Pak RT terlalu bon-bon begini? Bidoh-bidoh, bondioh banget. Pak RT yang milih siapa Pak RT? Kok bisa pertanyaannya begitu? Niki itu seorang wanita cantik yang kurus langsing. Kenapa harus kita takutin? Ada apa kita takutin? Enggak lah. Justru kita sayang sama dia. Banyak cakap kau. Masa si pos? Ini kalau udah kau nih pos. Masa si pos? Banyak cakap pos. Nggak apa-apa banyak cakap pos daripada banyak dosa. Ya kan? Kenapa ngomongin Nepos mulu? Tanya Nepos, kenapa dia ngomongin Niki mulu? Kan gue udah bilang, Niki bisa bersuara, Niki bisa live, gua pun gak akan ngomongin Niki. Tapi kan kesian, Niki gak bisa live, gak bisa bersuara, dihajar sama Nepos. Ya gua bantu Niki lah. Bukan gua ngapain sama Nepos, wih. Nepos sekarang ya. Lu aja banyak dosa. Masa sih say? Gue banyak dosa. Masa sih? Betul kakak. Iya. Aduh. Nah nih pengikut 0. Ya udahlah gue ini aja dulu ya. Kalau pengikut 0 lu bye. Suarakan kebenaran harus sayang. Udah 8 bulan. Sudah mau 8 bulan Niki ditahan. Dan gue kemarin diskusi sama Pablo Benua. Abis ini masih ada sekitar 7-8 kali persidangan. Gua hitung bulannya. Gua hitung lagi ya. Ini sekarang udah bulan 9, 10, 11. Bulan 11. Sudah mau lebaran lagi. Lebaran sekitar bulan 2 ya. Coba, Niki kemarin masuknya lebaran. Itu yang bikin aku, ya Allah. Sampai lebaran lagi belum ada keputusan. Aduh. Itu bikin aku, gitu segitunya. Hai Queen. Si Nepos masuk bersih padahal hidupnya entah gimana itu suruh cuci sayang biar bersih sayang. Bulan ketiga bulan Maret ya. Bulan Maret udah lebaran. Secara persidangan masih sekitar 7-8 kali, ada duplik, ada replik, ada pledoi, ada ternyata masih 7-8 kali. Astagfirullah. Makanya gue setuju kalau Pak Hakim bilang seminggu 2 kali, gue setuju. Tapi ya biar cepat keputusannya untuk NM. Tapi memang capek. Jangankan NM sayang ya. Aku yang datang aja capek. Mungkin kalian yang di rumah pun nonton kalian capek. Karena benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Apalagi Nikita dan Mail yang bersidang, yang mempertaruhkan pikiran dan badannya di sana duduk di ruang terdakwa. Dia mempertaruhkan semua kesehatan jasmani dan rohaninya untuk berhadapan dengan hakim dan berhadapan dengan JPU. Bayangin gimana capeknya. Jadi kalau kalian bilang capek-capek, gimana capeknya Niki sama Mail? Coba. Capeknya ampun-ampunan. Gue kalau habis sidangnya Niki, besoknya gue 1 hari tidur. Capek. Padahal cuma nonton, cuma melihat, cuma berpikir, ya. Bukan, malas deh, gue gak usah ngomong orang lain malas. Ya, datang nonton mikir. Kalian di rumah pun pasti mikir kan. Ini dia Bang Yamin nih. Bang Yamin naik lu Bang. Bang Yamin ngasih topi doang. Ntar nih ada dia nih, kita panggil dia dulu ya. Ini dia. Nah, ketekong lu Bang Yamin lu. Jangan lari lagi lu Bang. Nah, Say, ada pemburu hantu masuk sama pemburu hama. Kabur. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam Bunda, apa kabar? Oh, ganteng. Tepuk tangan nih gemuruh. Assalamualaikum. Bang lagi di kantor ya, Bang?
Iya, tadi saya cari kacamata hitam Bunda, biar nggak kelihatan gitu. Cuman nggak ketemu. Oh gitu. Kok nggak bilang tadi biar ku dari sini ku lempar ke kacamata itu. Bang Iya, Yamin, salam ya, kenal. Aku salam hormat Bunda. jujur, aku suka dengan Bang Yamin, dengan serak-serak basahnya itu seperti rocker habis habis konser. Terima kasih Bunda. Ini nama Bunda ini juga sering saya dengar sebenarnya. Ya Allah, Bang Yamin, kita itu waktu Bang Yamin berhasil mengusir hantu, kita itu di sini ngomongin Bang Yamin mulu loh. Bang Yamin gak keselak gitu kita omongin. Oke, Bang Yamin. Ini Bunda ngobrol, Bunda Ya. ngobrol begini nge-live, saya naik, ya ada yang ngomongin kita nih kayaknya. Tapi biasa lah ya, kalau kita nggak membahayakan nggak diomongin orang itu. Ada yang resah. Ada Tepuk yang tangannya resah. nyata. Iya, nggak Ya, apa-apa. karena pasca saya viral itu, pasca saya di ramai gitu ya, saya kan nggak kenal ini orang siapa gitu ya. Cuman yang saya nilai itu cara berpikirnya aja. Kan pikiran keluar dari mulut itu ya, Ya. disampaikan. Saya melihat ada tidak sinkron, cara berpikirnya nggak lurus gitu. Makanya ternyata apa ya, common enemy gitu ya. Besoknya saya demo orang rame bla 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 gitu. Oh, berarti Bang Yamin Jadi tuh tadi sekarang ah, iya, tadi Bang Yamin tuh berarti tadi tuh cuma lurus-lurus aja kok aneh kok ngomongnya nggak lurus. Emang miring, Bang, nggak lurus, Bang. Kok apa kau sih? iya, iya Bunda apa? Kan berpikirnya itu nggak lurus kan, obrolannya itu terbang ke sana ke sini kan. Yes. Mungkin mungkin begini kayak tadi saya dengarkan Bunda ya. Karena dia biasa hidupnya di awan kali ya. Kan Bunda suruh kan sudah di atas gitu. Jadi hidupnya di awan gitu. Kan tidak ada kehidupan. Kehidupan itu di bumi melihat ke bawah gitu ya, bukan di awan. Kalau di awan ya ngawang aja cara berpikirnya gitu. Nah, Lanjut Bunda. Gitu. Lanjut Bunda. loh, kok lanjut? Bang Yamin di kantor. Iya Bun. Bolehlah Ada kita, kerjaan Bang tadi. Yamin, bolehlah kita yuk makan atau minum yuk sore ini boleh? Sore ini aku nggak bisa Bun. Aku lagi udah cukup ada janjian juga gitu. Oh, Bang Yamin Mendingan ini sudah. ternyata banyak janji, guys. Iya. Kapan Bang Yamin? Yuk kita ngumpul, nongki, makan, minum segala macam yuk. Aku yang ngundang nih, aku yang ngundang Bang Yamin. Boleh. Oh, 1-2 hari boleh nggak apa-apa Bu? 2 hari Ya, ke depan ya. boleh. Rabu, Kamis, free. Kalau Bang Yamin suka golf, kita driving. Aku ngundang Bang Yamin driving atau makan malam, driving sambil makan malam, driving sambil makan siang di lapangan di golf boleh. Pokoknya aku Bunda, karena Bang Yamin sudah berhasil mengusir hantu, aku hormatin banget deh pokoknya dah. saya Bun, saya nggak biasa main golf gitu. Bukan nggak biasa, nggak bisa. Biasa saya itu yang biasa ya. Saya ngusir hama, saya pemburu hama kan kata Bunda. Pemburu hama keadilan ya. Ya. Ya, betul, setuju saya, setuju. Hama-hama yang merasa dirinya hama akan kabur melihat Bang Yamin. Kalau gue kan nggak merasa diri gue hama, jadi gue nggak kabur. Oke Bunda. Bang Yamin jangan kabur. Saya nonton Bunda nih. Aku masih banyak tanya, bentar, abis aja aku tanya. Udah ajan ya? Iya, iya, iya. Aku mau tanya-tanya, banyak tanya nih Bang. Siap Bunda, siap Bunda.
Oke Bang Yamin, mungkin agenda kita kembali. Aku mau nanya tentang persidangan Niki ya. Buat kalian juga boleh nanya-nanya ya, Bang Niki, Bang Yamin. Ini kan persidangan Niki minggu ini menghadirkan 3 orang saksi dari JPU. Habis itu nanti baru ada 3-4 orang saksi. Oh dia lagi itu suaranya saya lagi di mute. Oh lagi ajan kali di sana. Dengerin Bunda. Oh ya, itu kira-kira berapa kali persidangan lagi sih Bang? Iya, kalau saya hitung-hitung ya dari beberapa saksi, nanti kan pihak Mbak Niki juga akan menghadirkan beberapa saksi kan. Jadi 3, 4, mungkin 2 bulan lagi Bunda. Betul. Kurang lebih ya. Kasihan juga ya Bang, sampai udah mau lebaran lagi ya. Ini masalahnya kalau secara hukum ya Bunda ya. Masalahnya kenapa begitu berlarut-larut dan gak fokus? Dakwaannya ini bermasalah. Kalau saya merujuk ke surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SS-004 garing J.A garing 11 garing 1993 itu kan ini kan mengatur tentang pembuatan surat dakwaan. Jadi dakwaan itu dia ada konsepnya, tujuannya agar bisa fokus. Nah kalau saya lihat dakwaan ini bermasalah. Jaksa sulit membuktikan. Yang kedua, terdakwa itu kasihan, dia nggak bisa membuktikan dirinya, dia nggak bisa defensif karena tidak ada fokus, gitu loh. Di mana masalahnya? Ketika jaksa membuat dakwaan, ini merujuk ke surat edaran Jaksa Agung 1993 itu ya Bunda ya, itu kan rujukan Jaksa Agung tuh. Nah, seharusnya dakwaan pertama itu, dakwaan ke-1 itu digabung dia konsepnya antara UU ITE sebagai dakwaan utama atau primer dan atau KUHP 369. Baru nanti dakwaan kedua TPPU. Ini kan tidak, itu kekeliruan pertama. Nah selanjutnya dakwaan ini copy paste, penggiringan, banyak penggiringannya. Nah itu jadi masalah di sana. Nah saya sendiri melihatnya kasihan Mbak Nikinya sebenarnya, secara konstruksi dakwaan ya, kasihan sekali Mbak Niki. Terlepas dia punya tim hukum, saya mengkritisi pemerintahnya, kejaksaan dan hakimnya. Urusan tim hukum bukan bagian saya. Karena saya tidak mengeluarkan uang untuk tim hukum, kan gitu ya. Oke. Yang saya kritisi itu kejaksaan sebenarnya gitu loh. Begitu Bunda, jadi dampaknya sulit. Baru banyak kekeliruan dalam penyebutan dan ini sangat berpengaruh. Contoh, Mbak Niki itu disebut sebagai saksi kan waktu itu kan. Dia sebagai saksi dan memberikan kesaksian kepada Ismail. Dalam konstruksi KUHP kita, dia tidak disebut saksi. Ketika dia disebut saksi itu bahaya, dia menuduh dirinya sendiri bersalah. Nah itu banyak sebenarnya catatan saya. Saya bilang sebagai pemerhati hukum lah, jangan agak biar saya lebih biar nasional gitu ya.
Itu kan masalah banget gitu loh. Kasihan sekarang nggak fokus apanya pembuktian itu nggak ada fokusnya gitu. Itu Bunda dari saya. Oke. Bang Yamin, aku seneng banget nih, yang aku lihat nih ada